Halo teman-teman, ketemu lagi nih. Mari kita lanjutkan cerita yang kemarin ya. Dan sebelum mendengarkan, tolong like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Part 4. Sel angker. Akhir-akhir ini, Roni heran dengan sel yang ia tempati. Dinding atasnya sering meneteskan darah ketika malam tiba. Sudah 3 hari dia harus membersihkan lantainya dari bercak darah. Darah yang menetes dari dinding tembok atas itu adalah darah segar. Roni tidak tahu pasti apakah itu darah manusia atau hewan. Pernah suatu pagi ia menanyakan kejanggalan itu pada Pak Rojak. Sudah, terima saja. Kau kebagiannya sel ini. Itu jawaban Pak Rojak setiap kali Roni menanyakan perihal darah. Hingga pada suatu malam, Roni sedang terbaring di atas tempat tidurnya. Ia masih memikirkan bagaimana caranya agar bisa kabur dari Nusa Kambangan. Tiba-tiba saja, tidak ada angin, tidak ada hujan. Sekelebat wanita melintas di depan selnya. Roni melihatnya dengan sangat jelas. Barusan adalah sosok wanita mengenakan piyama putih. Ini penjara khusus laki-laki. Lantas, dari mana asal wanita itu? Benak Roni bertanya-tanya. Woi, woi! Roni memanggil penghuni sel sebelah. Ya bro. Yang menyahut memang suara laki-laki, tapi terdengar kemayu karena memang tetangga selnya Roni adalah seorang waria. Jumanto nama aslinya, tapi maunya dipanggil Jumanti. Lu lihat ada cewek yang lewat gak tadi? Sel lu itu angker sayang, kata Jumanti. Kok lu baru ngasih tahu gua? Nada Roni naik. Ya kan lu gak nanya sayang. Jumanti malah menggoda dengan nada genit. Waria itu juga dipidana mati oleh pengadilan lantaran memutilasi temannya sendiri. Sebuah pembunuhan berencana yang keji. Bagaimana tidak? Setelah dimutilasi, organ-organ tubuh temannya dijadikan makanan anjing. Kasusnya terbongkar setelah salah seorang warga mencium bau busuk di rumah Jumanti, yang ternyata berasal dari kepala temannya yang digeletakkan begitu saja di bawah tempat tidur. Anjir, takut banget gua. Bisa pindah gak sih? Roni mengerutkan dahinya. Sel udah penuh semua. Lu gak akan bisa pindah, timbal Jumanti. Udah, gua ngantuk, mau tidur, sambungnya. Sesaat kemudian keran wastafel menyala sendiri. Airnya deras mengalir. Pelan-pelan Roni mendekat. Ia matikan keran air dan dari cermin ia melihat sosok wanita berponi. Rambutnya pirang sebahu, tersenyum anggun di belakangnya. Sontak ia membalikan badannya, tapi tidak ada siapa-siapa. Saat ia kembali melihat ke cermin, sosok itu masih ada dan tentunya masih tersenyum. Ia mengenakan piyama putih sama persis dengan sosok wanita yang melintas di depan selnya barusan. Berkali-kali Roni memalingkan badannya, tapi sosok itu tetap tidak ada dan hanya bisa dilihat di cermin saja. Darah kembali menetes dari tembok atas selnya. Buru-buru Roni membenamkan diri di atas ranjang. Ia selimutkan kain tipisnya. Keringatnya bercucuran dari dahi. Tangannya bergetar
Kakinya ditekuk. Roni sadar kalau ia tidak tinggal sendiri di dalam sel ini. Ada makhluk gaib yang senantiasa akan mengganggunya. Selnya benar-benar angker. Part kelima, kabur. Setiap jam 7 pagi, semua tahanan dikumpulkan di lapangan untuk mengikuti senam. Setelah itu, kegiatan selanjutnya adalah kerja bakti. Ada yang bertugas membersihkan taman, toilet, selokan, koridor penjara, dan halaman belakang penjara. Roni selalu diberi tugas untuk membersihkan koridor penjara. Pagi itu, ia sedang mengepel lantai. Beberapa kali ia masukkan kain pel ke dalam ember yang berisi air, lalu memeras kain itu. Ia sodorkan alat pel itu ke lantai, tapi tiba-tiba saja lempengan besi tipis yang menjadi pelekat antara gagang pel dan kainnya itu lepas. Mungkin karena sudah usang. Roni berdecak kesal. Sialan. Roni membetulkan alat pelnya sambil terus menggerutu. Namun, tiba-tiba saja sebuah ide muncul dari kepalanya. Lempengan yang berukuran 1 jengkal tangan orang dewasa itu bisa saja berguna sebagai alat untuk dia kabur. Setelah mengamati keadaan sekitar, Roni memasukkan benda itu ke dalam kantongnya. Tidak ada satupun penjaga yang melihat aksi Roni. Malamnya, ia termangu di dekat teralis sel tahanan sambil memandangi lempengan besi. Ia bingung, apa yang harus ia berbuat dengan benda itu? Bagaimana caranya ia kabur hanya dengan menggunakan benda sederhana itu? Roni mengembuskan nafas berat, dan dari kejauhan terdengar suara langkah sepatu mendekat. Buru-buru ia menyembunyikan benda itu ke dalam kantongnya. Woi Ron, ngelamun saja. Ternyata Pak Rojak. Pak Rojak. Iya Pak, mumpung masih hidup. Kalau saya udah mati nanti, gak bisa ngelamun lagi. Halah Pak, palingan dia lagi kangen sama saya. Tiba-tiba Jumanti nimbrung dari sel sebelah. Sudah, jangan dilamunkan. Semua manusia di dunia ini pasti akan mati kok. Kematian bukan akhir dari segalanya. Motivasi Pak Rojak terdengar aneh. Roni hanya menyengir saja. Pak Rojak melirik dinding sel Roni yang basah. Rembes terus ya dindingnya? Tanya Pak Rojak. Iya Pak, apalagi kemarin hujan. Wajar Ron, dinding tua itu. Timbal Pak Rojak. Iya sih Pak. Sel Roni banyak setannya Pak. Celetuk Jumanti lagi dari sel sebelah. Hus, jangan sembarangan kalau ngomong. Sergah Pak Rojak. Tidur semuanya, udah larut malam. Suruh Pak Rojak sambil mengetukkan sebuah tongkat ke teralis penjara hingga menimbulkan bunyi denting yang nyaring. Iya Pak, ujar Roni. Roni kembali melamun. Ia benar-benar harus kabur dari penjara ini bagaimanapun caranya. Kemudian, kedua matanya cerah kembali. Ia mendapatkan sebuah ide cemerlang untuk kabur. Segera, Roni bangkit dan meraba-raba dinding selnya. Terasa lembab. Ia mengetuk-ketuk dinding itu. Terdengar bunyi nyaring, menandakan kalau dinding itu sudah sangat rapuh. Sejenak Roni berpikir. Kemudian ia menengok kolong ranjangnya. Ya, dia tahu alat apa yang ia butuhkan selanjutnya agar bisa kabur dari penjara. Dia butuh tisu dan pasta gigi. Idenya adalah dinding di kolong ranjang itu harus dibobol menggunakan lempengan besi tipis yang ia punya dengan digesek-gesekkan. Roni yakin
Dalam waktu 2 bulan dinding itu bisa dibobol. Ia tahu persis kalau dinding selnya langsung tembus ke halaman belakang penjara. Dan tisu nantinya akan ia gunakan untuk menyumpal lubang yang ia gali pada dinding itu, lalu diolesi dengan pasta gigi agar warnanya membaur dengan dinding sehingga saat ada pemeriksaan sel, petugas tidak akan curiga. Beberapa hari kemudian, ia berhasil mendapatkan sebuah tisu dan pasta gigi. Ia mendapatkannya dari Jumanti secara cuma-cuma. Kata waria itu, ia ingin berbuat baik sebanyak-banyaknya sebelum hari eksekusinya tiba. Setiap malam saat penjaga sedang lengah, ia menggesek-gesekkan lempengan besi tersebut ke dinding. Kemudian menutupnya dengan tisu yang sudah diolesi pasta gigi. Sialnya, benda yang ia gunakan untuk membobol dinding tidak sanggup lagi menggapai permukaan lubang yang ia gali. Lalu, diikatnya lempengan besi itu dengan sebuah potongan kayu yang ia temukan saat kerja bakti. Usahanya berhasil. Alatnya sekarang bisa menyentuh permukaan dinding. Setelah hampir 2 bulan menggali dinding, akhirnya dinding itu bisa dibobol. Roni hanya tinggal menunggu waktu yang pas untuk melarikan diri. Ia sudah memikirkan matang-matang rencana ini, dan ia yakin pasti berhasil. Part 6. Kelaparan. Sehari sebelum beraksi, Roni sudah mengamati halaman belakang penjara. Di sana, tepatnya di sebelah kanan atas, ada sebuah lampu tembak dan posko penjagaan. Penjagaan dilakukan 24 jam. Para petugas saling berganti shift. Nyaris tidak ada celah bagi Roni untuk bisa menembus tembok yang tinggi dan berkawat duri tersebut. Penjagaan terlihat sangat sempurna kecuali untuk satu hal. Bentuk bangunan pagar tembok penjara itu kurang sempurna, dan Roni menyadari itu. Tepat di bagian tengahnya terdapat tonjolan tembok seperti sebuah tiang yang ditanamkan ke tembok tersebut, sehingga ada tempat lubang yang bisa digunakan untuk bersembunyi dari pantauan lampu tembak dan penjagaan petugas. Alat lainnya yang ia butuhkan adalah bantal guling, tali tambang, dan sebuah alat pengait. Bantal guling ia gunakan untuk mengelabui petugas penjaga sel selama ia beraksi. Tali dan sebuah pengait akan ia gunakan untuk memanjat tembok di halaman belakang penjara. Lagi-lagi, semua alat-alat itu ia dapatkan dari Jumanti, waria yang baik hati. Waria itu sebenarnya mencatat apa saja yang diinginkan Roni. Jadi, ketika keluarga Jumanti datang untuk menjenguk, ia minta dibelikan semua alat-alat yang diinginkan Roni. Hebatnya, waria itu berhasil menyelundupkannya ke dalam sel. Malam itu, Roni melancarkan aksinya. Ia berhasil membuat sebuah boneka dari bantal guling. Ia selimuti boneka di atas ranjang itu agar petugas menyangkanya sedang tidur. Setelah itu, tinggal satu dorongan ringan saja, dinding yang ia gali sudah bisa digunakan. Roni menunggu waktu yang tepat untuk berlari ke arah dinding penjara. Beberapa kali lampu tembak itu melintas. Roni sedang menunggu timing yang tepat agar bisa bersembunyi di celah dinding itu. Sesaat sebelum lampu tembak itu menyinari tubuh Roni, lelaki itu sudah berada di tempat yang ia inginkan. Kemudian ia meraih tali tambang yang sudah dilengkapi dengan alat pengait yang terbuat dari besi. Tali itu berhasil menggantung pada kawat berduri. Roni menarik-narik tali itu memastikan kalau kaitannya cukup kuat dan untuk dipanjat. Perlahan Roni mulai memanjat tembok tanpa diketahui petugas. Ini adalah pertaruhan hidup dan mati kalau ia berhasil sampai di puncak dan terlihat oleh petugas.
pastilah ia akan ditembak. Saat tinggal sedikit lagi sampai di puncak, ia berhenti, menunggu cahaya lampu tembak melintas terlebih dahulu agar tidak terlihat. Dan dengan sekali tarikan saja ia berhasil berada di puncak. Ditariknya tali itu lalu dilemparkan lagi keluar penjara. Dengan tergesa-gesa Roni menuruni tembok itu. Kaki dan lengannya berdarah terkena kawat duri. Belum ada satupun yang tahu tentang pelariannya. Ia mengendap-endap di antara semak-semak lalu masuk ke dalam hutan. Roni berlari secepat yang ia bisa. Entah kemana arahnya, yang penting menjauh dari lapas. Sekitar 30 menit setelah Roni berhasil kabur, bunyi bel darurat yang berasal dari lapas terdengar nyaring. Petugas sudah menyadari kalau Roni melarikan diri. "Bergerak, cepat!" suruh kepala lapas pada anak buahnya. "Siapa?" "Telusuri semua hutan, tangkap dia secepat mungkin." Kepala lapas naik pitam. "Siapa?" Para anak buahnya kompak sambil memegang senjata laras panjang. Malam itu juga mereka menyebar ke segala arah. Anjing-anjing pelacak dikerahkan. Para petugas bersenjata siap meringkus Roni dan membawanya ke tiang kematian. 2 hari berlalu dan Roni belum juga ditemukan. Lelaki itu masih berkeliaran di hutan Nusa Kambangan. Kondisi tubuhnya semakin lemah. Sepanjang pelariannya, ia hanya memakan biji-biji kopi mentah yang ia petik sendiri dari pohonnya. Sementara untuk air minum, ia hanya mengandalkan embun yang menempel pada dedaunan. Roni harus terus berjalan. Tujuannya adalah pantai. Ia akan menyeberang ke dermaga dengan cara berenang. Tapi sampai saat ini ia belum juga melihat pantai. Sekelilingnya hanya pohon-pohon besar dan semak-semak rindang. Tubuhnya seketika ambruk. Ia tidak lagi punya tenaga untuk berjalan. Matanya sayu memandangi langit yang cerah. Ia pasrah bila memang harus mati di hutan ini sekarang. Perutnya sangat lapar, tenggorokannya sangat haus. Dan saat ia terkapar, tiba-tiba terdengar suara langkah seseorang. Ingin sekali Roni bangkit dan lari, tapi tidak bisa. Langkah itu semakin mendekat. Suara daun-daun kering terinjak terdengar sangat jelas. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya ceritanya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang masih setia mendengarkan. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Dongeng Seram.